Banyak orang punya cita-cita ingin jadi dokter, jadi pengusaha, jadi pilot, menjadi presiden. Tapi jarang sekali orang ingin menjadi seperti Kristus. Padahal goal kehidupan seseorang bukan menjadi kaya raya, tapi menjadi seperti Kristus. Karena menjadi seperti Kristus merupakan standarnya Tuhan. Menjadi seperti Kristus artinya menjadi sempurna dalam perbuatan dan perkataan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5:48, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow, panggilan untuk menjadi sempurna bukan panggilan kepada hamba Tuhan saja. Bukan panggilan kepada orang-orang yang melayani saja. Tapi panggilan untuk menjadi sempurna, panggilan setiap orang percaya. Dan kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi sempurna, berarti bukan sesuatu yang mustahil. Tapi sesuatu yang mungkin bisa terjadi asalkan kita mengandalkan kemampuan Tuhan. Pasti Tuhan akan mengubahkan kita hari demi hari menjadi lebih sempurna, menjadi seperti Kristus pada akhirnya. Dan yang menarik luar biasa adalah Matius pasal 11 ayat 28-29, Yesus mengajarkan pada kita untuk kita belajar dari Dia. Di dalam firman Tuhan Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Wow, kita belajar dari ayat-ayat ini di mana Yesus meminta kita belajar dari Dia. Ada 3 hal bagaimana prinsip menjadi seperti Kristus. Yang pertama, prinsip untuk menjadi seperti Kristus, kita perlu belajar memikul kuk yang Tuhan pasang. Matius 11, 28 dan 29a. Marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan pikulah kuk yang kupasang. Apa yang maksud Yesus katakan suruh kita memikul kuk yang Tuhan pasang? Artinya Tuhan mau untuk kita memikul beban di pundak kita, yaitu beban memberikan kelegaan kepada orang yang membutuhkan. Beban memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dalam keadaan duka cita. Karena Yesus adalah Tuhan yang suka menolong. Yesus adalah Tuhan yang murah hati. Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah kikir, tidak pernah cuek, tidak pernah egois. Dia adalah Tuhan yang selalu terbuka untuk menolong kita. Itu sebabnya di sini kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita perlu memikul beban yang sama. Saya tahu kita semua punya persoalan, kita semua punya beban, kita semua punya pergumulan. Tapi Tuhan sedang mengajarkan pada kita, kalau kita mau jadi seperti Dia, mari kita memikul kuk yang Dia pasang. Karena kuk yang Dia pasang itu enak dan nyaman. Apa yang terjadi kalau kita suka menolong orang, maka ada kelegaan. Sebab firman Tuhan berkata, ada lebih berbahagia menolong daripada ditolong. Lebih berbahagia memberi daripada diberi. Lebih berbahagia mengampuni daripada diampuni. Lebih berbahagia menolong daripada ditolong. Saya suka dengan namanya diberi. Saya suka dengan namanya diampuni. Saya suka dengan namanya diperhatikan. Tapi lebih sukacita lagi. Lebih bahagia lagi kalau kamu bisa mengampuni, mendoakan, menolong orang lain. Mungkin orang tidak pernah lihat Tuhan, tapi dengan kita menolong mereka yang susah, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, bahkan juga menghiburkan mereka yang dalam keadaan duka cita, serta juga merawat mereka yang dalam keadaan sakit, maka mereka akan melihat Tuhan di dalam diri kita. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya untuk menjadi seperti Kristus kita gak perlu ngoyo, gak perlu ngotot. Mari kita perhatikan orang di sekitar kita. Mari tolong keluargamu yang dalam keadaan sedih. Mari bantu buat mereka yang dalam keadaan duka cita. Mari bisa support buat saudara kandungmu yang sedang membutuhkan. Mari dengarkan nasihat pemimpinmu. Mari kita bantu dan perhatikan para pegawai kita yang justru sedang menghadapi pergumulan.
Karena mungkin mereka punya banyak keterbatasan, tapi justru dengan pertolongan kita yang kita berikan kepada mereka, mereka akan melihat Kristus di dalam diri kita. Bukan cuma teori tentang Tuhan, bukan cuma cerita tentang Alkitab yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi itu bisa jadi kenyataan ketika kita menginkarnasikan Yesus dengan kita menolong orang di sekitar kita. Wow, sungguh luar biasa sekali untuk menjadi seperti Kristus, mudah dan sederhana, dengan kita menjadi tangan kepanjangan Tuhan bagi orang lain. Dengan demikian mereka melihat Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita punya prinsip menjadi seperti Kristus. Yang kedua, yaitu belajar dari kelemah lembutannya. Matius pasal 11 ayat 29 bagian B. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Wow, Tuhan mau kita belajar bukan dari khotbah yang spektakuler, bukan dari doa yang powerful yang Yesus katakan, bukan dari bahkan kepemimpinan Yesus yang penuh dengan wibawa, tapi Yesus mengajarkan kepada kita, belajar daripadaku karena aku itu lemah lembut. Tuhan mau kita untuk belajar dari kelemah lembutan. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah power under control, yaitu kuasa yang bisa dikendalikan, emosi yang bisa dikontrol. Atau ini dia, rela diperlakukan tidak adil. Di dunia ini langka dengan orang yang adil. Di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Yesus yang super benar, tidak pernah bikin kesalahan sama orang lain, tidak pernah bikin dosa, tetap diperlakukan tidak adil. Jadi kalau Anda tahu bahwa di mana-mana kita pasti akan ketemu dengan orang yang tidak adil, ya jangan marah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi memiliki sikap power under control, emosi yang bisa dikendalikan, kata-kata yang bisa dikendalikan. Sebab kuasa dan kasih tidak bisa berjalan bersamaan. Ketika power dilepas, kuasa dilepas, kasih akan macet dan mampet tertahan. Tapi ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Berapa banyak percaya bahwa selama Yesus di bumi, dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Sebagai bukti bahwa dia Tuhan yang punya kuasa, ketika dia lihat pohon ara yang tidak berbuah, kemudian dia kutuk pohon itu tidak berbuah lagi untuk selamanya. Seketika itu juga pohon ara yang besar, yang garang, mengecil seperti tangkai yang kering. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus diludahi? Apa yang terjadi ketika Yesus dicambuk? Apa yang terjadi ketika Yesus dipukul, dipermalukan, dihina, ditelanjangi, bahkan juga dipecut, dipaku, disalibkan, ditombak. Tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus punya kemampuan untuk membalas dendam, punya kemampuan untuk membalas kejahatan setiap orang yang menyakitinya. Tapi dia tidak melakukannya. Ini disebut dengan lemah lembut. Punya kemampuan untuk membalas tapi tidak melakukannya. Engkau sebagai seorang pemimpin, mungkin pegawaimu mulai menyerang, mulai mengkhianati, mulai menipu, berbuat curang. Tapi ketika engkau mengampuni, memberkati, itu namanya lemah lembut. Mungkin kau di jalan benar tapi ditabrak orang, dan orang yang nabrak marah-marahin kamu, tapi kamu masih bisa tersenyum dan mengampuni dan berkata, apa yang saya bisa bantu? Wow, itu disebut dengan lemah lembut. Dan ketika kita bisa lemah lembut, disitulah orang bisa melihat Kristus nyata di dalam diri kita. Hari-hari ini orang yang jahat lebih galak daripada orang yang benar. Orang yang salah lebih garang daripada orang yang tidak salah. Tapi inilah kita waktunya untuk menunjukkan Kristus di depan mata dunia ini, bahwa kita punya kelemah lembutan yang bisa kita kontrol dan kendalikan. Memang sakit, memang perih, tapi ketika kita minta kemampuan Tuhan, pasti kita mampu untuk lemah lembut. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, prinsip menjadi seperti Kristus, yaitu belajar dari kerendahan hatinya. Matius 11 ayat 29 bagian B, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Wow,
Tuhan Yesus mengajarkan yang ketiga untuk menjadi seperti Dia. Prinsipnya adalah rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Orang yang rendah hati pasti jiwanya tenang. Orang yang sombong jiwanya tidak pernah tenang. Kenapa kita galau? Kenapa kita dalam keadaan stres? Karena kita tidak rendah hati. Orang rendah hati pasti penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Karena kerendahan hati adalah nilainya Tuhan, pribadinya Tuhan. Ketika kita rendah hati, damai sejahtera akan memerintah di hati kita. Ketika sombong, maka damai sejahtera sirna dari hati kita. Dan warnanya Tuhan rendah hati, sedangkan warnanya iblis adalah kesombongan. Yesus justru melawan iblis dengan merendahkan diri. Kalau Lucifer menyombongkan diri 5 level ke atas, aku ingin menyamai tinggi, aku ingin disembah, aku ingin memiliki segala-galanya, aku ingin berkuasa. Tapi Yesus justru merendahkan 5 level ke bawah. Dia yang adalah Tuhan, merendahkan diri menjadi manusia. Wow, Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Dia merendahkan diri lagi menjadi seorang hamba. Setia taat sampai di atas kayu salib. Membuktikan bahwa kerendahan hati Yesus sangat kental dan sangat menonjol. Orang yang rendah hati itu awet. Orang yang sombong itu tidak ada yang awet. Makanya Lucifer ketika menyombongkan diri langsung gak lama lenyap. Lihat kapal Titanic. Lihat story daripada John Lennon yang mengatakan bahwa kami lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Gak lama setelah itu pengagumnya, pemujinya menembak dia dari jarak yang dekat. Tapi orang-orang rendah hati itu awet. Jadi kalau bisnismu mau awet, karirmu mau awet, rumah tanggamu mau awet, rendah hatilah. Justru dengan kerendahan hati, sementara orang yang menyombongkan diri, mereka akan melihat Kristus di dalam diri kita. Dan yang luar biasa, orang yang rendah hati itu mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dan kekayaan. Berarti orang yang sombong akan dimiskinkan. Orang yang sombong tidak berkualitas. Orang yang rendah hatilah yang penuh kemuliaan. Kata kemuliaan itu penuh dengan kualitas. Kalau pikiran kita mau berkualitas, perkataan kita berkualitas, hidup kita berkualitas, rendah hati. Kenapa Yesus berkualitas? Karena dia rendah hati. Orang sombong tidak berkualitas, orang rendah hati berkualitas. Dan dikatakan kitab Amsal bahwa orang yang rendah hati mendapatkan kehormatan. Kalau engkau mau dihormati orang rendah hati, orang yang sombong justru direndahkan orang, dipandang sebelah mata. Orang rendah hati justru diperkaya Tuhan. Orang yang rendah hati justru diperkaya Tuhan. Dan orang yang sombong dimiskinkan Tuhan. Jadi kalau kamu mau jadi seperti Kristus, gak ada cara lain. Kita perlu belajar rendah hati. Kita belajar ada 3 prinsip untuk menjadi seperti Kristus. Pertama, belajar memikul kuk yang Tuhan pasang, yaitu menolong beban sesama orang lain. Yang kedua, yaitu lemah lembut. Dan yang ketiga, yaitu rendah hati. Amazing.